Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kewajiban melakukan puasa Ramadan melekat pada setiap mukmin yang sudah memenuhi standar atau kriteria tertentu. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri ada kondisi di mana seseorang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan secara maksimal, yaitu selama 30 hari. Lalu bagaimana jika terjadi kondisi yang seperti itu? Para pemirsa, pada prinsipnya setiap ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kanal aslu fil ibadat an tu'adda fi awqatiha al-muhaddadah syar'an. Akan tetapi jika pelaksanaan ibadah tertunda karena adanya uzur yang dibolehkan oleh syarak, maka Allah mewajibkan untuk menunaikan ibadah yang tertunda pelaksanaannya di lain waktu agar seorang hamba bisa menebus apa yang sudah terlewatkan olehnya. Nah, hal ini bisa kita sebut dengan qada. Masuk dalam kategori ibadah yang sudah ditentukan waktunya adalah puasa Ramadan. As-shaumu lahu waqtun muhaddatun wa huwa syahrul Ramadan. Puasa yang memiliki batasan waktu atau yang waktunya sudah ditentukan adalah puasa Ramadan. Semua ulama sepakat jika seseorang tidak menunaikan puasa Ramadan pada waktu yang sudah ditentukan, maka wajib baginya untuk mengqadha di luar Ramadan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Pada ayat fa'iddatun min ayyamin ukhra ada lafal muqaddar, yaitu fa'alaihi 'iddatu ma afṭara min ayyamin ukhra. Maka wajib bagi orang tersebut untuk berpuasa sejumlah hitungan hari yang dia tidak berpuasa atau iftar pada bulan Ramadan. Hal ini juga sesuai dengan sebuah hadis wa qaulu Aisyah radhiyallahu anha kana yusibuna dzalika ay al-haid fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah, rawahu Muslim. Sayyidah Aisyah mengalami haid di bulan Ramadan. Beliau diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Lalu bagaimana cara mengqadha puasa? Secara garis besar ada dua hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama adalah waktu qadha puasa. Kapan tepatnya waktu qadha puasa? Waktu qadha puasa yaitu pada hari di mana kita diperbolehkan untuk melakukan puasa sunnah, maka pada hari tersebut juga diperbolehkan bagi kita untuk melakukan qadha puasa. Akan tetapi tidak sah hukumnya qadha puasa yang dilakukan pada waktu diharamkan puasa sunnah, yaitu pada hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, juga Ayyamut Tasyrik. Lalu sampai kapan kita diperbolehkan mengqadha puasa, batas akhir waktunya? Jumhur ulama juga sepakat bahwa batas akhir kita melakukan qadha puasa adalah sampai bulan Sya'ban. Artinya sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Memang ada beberapa pendapat terkait dengan al-faur atau bersegera dalam qadha puasa. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa memang tidak wajib melakukan al-faur atau menyegerakan qadha puasa jika memang iftar yang dilakukan oleh orang tersebut pada bulan Ramadan ada uzur syar'i. Tetapi jika iftarnya pada bulan Ramadan bi ghairi udhrin syar'iyyin, tidak ada alasan syar'i, maka al-fauru fil qadha, menyegerakan qadha puasa, hukumnya wajib. Selanjutnya, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa memang tidak wajib al-fauru fil qadha, gitu kan? Tetapi ini juga bisa sekaligus menjadi dalil kebolehan untuk melakukan puasa sunnah meskipun belum melakukan qadha puasa. Dengan catatan memang diperlukan
Jika memang diperlukan untuk segera mengqadha puasa, maka tidak diperbolehkan puasa sunat. Simpelnya ulama Hanafiyah mengatakan memang boleh tidak al-fawr fil qadha, tidak menyegerakan qadha, dan boleh melakukan puasa sunnah meskipun belum qadha. Akan tetapi jika memang dipandang perlu untuk melakukan qadha puasa terlebih dahulu, maka akan lebih baik kita menunaikan hal yang wajib dulu. Menurut hemat saya pun seperti itu. Kalau memang yang wajib kita masih punya tanggungan, ya lakukan dulu yang wajib dulu. Baru kalau nanti qadha puasa wajibnya sudah kita lakukan semuanya, kalau memang kita mau melakukan puasa sunnah, kalau memang qadhanya sudah selesai, baru kita melakukan puasa sunnah. Selanjutnya terkait dengan tata cara qadha. Apakah wajib melakukan qadha puasa secara tatabu atau berkesinambungan? Jumhur ulama sepakat tidak diwajibkan at-tatabu fil qadha atau berkesinambungan dalam melakukan qadha puasa. Hal ini didasarkan pada ayat fa'iddatum min ayyamin ukhar. Pada ayat tersebut hanya menyebutkan kewajiban kita melakukan qadha puasa sejumlah hari yang ditinggalkan, tidak mensyaratkan harus adanya tatabu. Nah, kemudian secara garis besar yang kita bisa ambil kesimpulan bahwa qadha puasa sepanjang memang kita punya kesempatan untuk melakukan qadha, lakukan dengan segera. Karena mengakhirkan qadha puasa padahal kita punya kesempatan itu dianggap meremehkan. Para pemirsa dimanapun berada rahimakumullah, terkait dengan qadha puasa adalah fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? Mayoritas ulama baik Maliki, Syafi'i maupun Hambali tidak boleh menunaikan fidyah dalam bentuk uang. Akan tetapi ulama Hanafiyah mereka membolehkan membayar fidyah dalam bentuk uang. Hal ini karena maksud pemberian makan untuk fakir miskin adalah pemenuhan kebutuhan mereka. Maka menurut Hanafiyah itu bisa dilakukan dengan memberikan qimah atau nilai nominal harta yang sebanding dengan harga makanan. Adapun takaran fidyah menurut Syafi'iyah adalah 1 mud atau 6,75 ons untuk per hari yang kita tinggalkan puasanya. Jadi kalau ada 3 hari yang tidak puasa, maka ada 3 mud yang harus kita bayarkan. Kalau ada 3 hari yang kita tidak puasa, maka ada 6,75 ons kali 3 hari yang harus kita keluarkan. Kepada siapa kita mengeluarkan? Kepada fakir miskin. Yang harus kita perhatikan adalah 1 mud itu untuk 1 orang fakir miskin. Tidak boleh dipecah, 1 mud untuk 2 orang fakir miskin. Atau boleh juga diakumulasi, ya. Misalkan meninggalkan puasa kemudian ada fidyah di situ 5 hari, untuk 5 hari. Boleh 5 mud diberikan kepada 1 fakir miskin. Atau 10 hari, boleh juga 10 mud diberikan kepada 1 atau 2 fakir miskin. Yang tidak boleh adalah 1 mud untuk 2 orang fakir miskin. Kemudian jika kita ingin melebihkan jumlah takarannya atau melebihkan jumlah yang menerima, itu dianjurkan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, ai bi anzada 'alal muddi au fi 'adadil masakin. Jadi kalau kita mau melebihkan takarannya atau kita mau melebihkan jumlah orang yang menerima fidyah kita, itu dianjurkan atau disunahkan. Kemudian tata cara membayarnya ada 3 cara. Yang pertama, boleh membayar fidyah dulu, puasanya belakangan. Yang kedua, boleh membayar fidyah berbarengan dengan puasa qadha. Yang ketiga, boleh puasa dulu, membayar fidyahnya belakangan. Saya ulang, ada 3 cara. Yang pertama, puasa dulu, fidyahnya belakangan. Yang kedua,
membayar fidyah berbarengan dengan qada puasa. Yang ketiga, fidyah dulu, puasanya belakangan. Para pemirsa dimanapun berada, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya yakin banyak sekali kekurangan baik secara pembahasan maupun kekurangan dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.